Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Saat ini kita masih ada di bab mengenai e-banking bagian kedua. Bagi yang belum melihat bagian sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian awal saya membahas tentang pemahaman awal mengenai e-banking. Di bagian ini saya melangkah ke key teknologi risk atau resiko yang muncul pada saat perbankan mengimplementasikan atau melaksanakan aktivitas e-banking. Ada beberapa yang saya highlight atau saya soroti, meskipun sebenarnya risiko ini banyak ya, karena dalam pelaksanaan e-banking itu ada banyak sertifikasi yang harus ditempuh secara teknologi ya. Tapi saya melihat dari sudut pandang yang berbeda dari sisi manajerial. Yang pertama dari vendor, resiko dari vendor, kemudian tentang integritas data, kerahasiaan, yang pada saat video ini dibuat sedang marak ya isunya tentang kerahasiaan data ini, karena banyak kasus kebetulan yang sedang terjadi. Kemudian dari sisi ini yang agak sedikit banyak ke teknologi ya, authentication, verification, dan authorization. Dan yang terakhir saya menyoroti dari strateginya, bahwa nanti pada saat implementasi e-banking itu akan berpengaruh sedikit banyak ke strategi perbankan tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari vendor risk issue. Di vendor risk issue ini, yang pertama itu bahwa tidak semua bank itu seutuhnya mengerjakan e-bankingnya sendirian. Jadi beberapa perbankan yang saya tahu, mereka juga mengundang outsourcing untuk ke dalamnya. Dan tidak hanya satu, biasanya ada banyak. Gitu. Tapi bahwa mengundang outsourcing seperti tadi itu punya potensi di dalam sistem. Entah itu di reliabilitas ataupun integritas datanya. Ataupun juga beberapa bank yang memutuskan untuk bergabung dengan ATM bersama, yang secara otomatis juga di dalamnya akan ada sharing data. Resiko-resiko ini pasti ada begitu. Sehingga memang harus ada perjanjian yang sangat strict ya dari tiap vendor tadi. Bank are exposed to operational risk with respect to employee fraud. Nah, ini juga jika misalnya pengerjaan IT tadi dilakukan gitu ya, mayoritas oleh pihak internal, in-house ya. Jadi memang ada departemen IT khusus di dalam bank tersebut, maka akan ada resiko operasional dari penyalahgunaan wewenang di level karyawan. Ya. Jadi pembobolan bank memang banyak yang terjadi karena karyawannya sendiri yang berbuat nista gitu ya, berbuat dosa gitu. Dan itu banyak terjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Ini memang resiko yang umum. Ya, ini saya bahas secara khusus ya di materi atau mata kuliah online IT for HRM di bab mengenai security yang diakibatkan oleh karyawan ya, atau sumber daya manusia. There may be cost associated with repairing a compromised system. Ya, jika ada kerusakan, maka akan ada harga yang harus dibayar dari kerusakan e-banking tadi.
Beberapa bulan silam ada kasus misalnya di salah satu bank BUMN ya, di Indonesia yang mengalami kasus di e-banking-nya. Jadi ada kegagalan transfer dan ada kesalahan transfer ke beberapa nasabah yang kemudian nyasar ya. Yang secara otomatis itu membahayakan dan ya menyebabkan beberapa nasabah seperti kejatuhan durian runtuh ya, tiba-tiba di saldonya naik drastis karena ada kesalahan transfer. Ya dan ya ada beberapa nasabah yang malah memanfaatkan yang meskipun kemudian diproses secara hukum ya. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Mulai dari ya nama baik, trust, kepercayaan sampai dengan mengurus itu tadi. Ya, itu vendor issue. Jadi secara manajerial memang ini harus ditetapkan disaster recovery planning-nya. Apa itu disaster recovery planning? Anda bisa cek materi kuliah online saya yang lain yang khusus ya membahas tentang hal tersebut. Silakan dicek di playlist. Kemudian yang kedua, security, data integrity, and confidentiality. Jadi di yang kedua ini yang sekarang sedang marak adalah e-money. Dan e-money ini dengan banyak cara ya, apalagi dengan e-commerce yang sekarang mulai mengintegrasikan e-money-nya masing-masing. Ya maka akan ada kesempatan untuk melakukan pencucian uang. Maybe attractive to money launderer if the system offer liberal balance and transaction limit. Itu kenapa banyak yang mempunyai limit khusus ya untuk e-money ini. Misalnya e-money-nya Himbara atau himpunan bank pemerintah, mulai dari Bank Mandiri, BRI, itu rata-rata antara 5 sampai 10 juta ya maksimal. Ya, tetapi di satu sisi yang lain misalnya di Shopee gitu ya, di Tokopedia gitu ya saya sebut sudah banyak ya, saya tidak mau mengcapture itu karena ya itu sangat riskan ya kalau di-expose. Ada banyak barang yang dijadikan money laundry. Ya, misal kapan hari saya menemukan begitu ada apa ya itu alat jus ya, jus tangan yang harganya mungkin hanya sekitar maksimal 120 ribuan ya. Itu dibanderol 30 juta. Ya. Itu sebenarnya pesanan ya. Jadi ada ya transaksi gelap internal antara satu pihak dengan pihak yang lain yang kemudian dia menempatkan ada di situ, nanti akan dibeli ya dari uang hasil kejahatan atau apapun itu yang nanti akan mengalir gitu ya di e-commerce tadi. Tapi nanti kembali lagi ke pihak yang bersangkutan begitu. Ya, dan itu banyak kasus itu terjadi. Ya, kenapa? Karena misalnya seperti di Indonesia pihak PPATK sudah jeli ya menelusuri alur transaksi khususnya jika untuk pencegahan korupsi begitu ya, gratifikasi. Ya dan ya pihak-pihak seperti itu banyak sekali yang memanfaatkan hal ini. Ya, sehingga data integrity-nya sangat rentan. Provide for limited auditability of transaction. Ya, tetapi di satu sisi begitu, dengan penerapan seperti ini, maka semua transaksi itu bisa diaudit dengan baik seharusnya. Karena tercatat dengan baik juga. Baik itu untuk pihak perbankan maupun untuk pihak nasabah. Nah, kemudian ini yang masih sering menjadi apa ya? Sering menjadi monster begitu bagi kedua belah pihak, yaitu hacker. A hacker may use the link site to defraud a bank customer
and the bank could face litigation from the customer. Ya, secara teknologi, secara logika, ini masih sangat bisa terjadi. Meskipun berkurang resikonya sekarang. Ya, dengan kemajuan teknologi seperti ini, dengan banyak ketentuan, sertifikasi segala macam, maka resiko ini sudah berkurang, tetapi masih tetap ada, tidak bisa dihindari. Jadi tidak ada satupun bank yang boleh mengklaim bahwa saya aman 100%, tidak ada. Yang boleh diklaim hanya 99%. Itu. Yang ketiga adalah authentication, identity verification, and authorization. Authentication, kalau kita terjemahkan secara harfiah, adalah proses or action of proving or showing something to be true, genuine or valid. Ya, misalnya proses login. Dengan proses login yang sekarang mulai variatif ya, antara satu bank dengan bank yang lain. Ada yang menggunakan ya hanya sekedar PIN biasa, ada yang sudah menggunakan face recognition, ada yang menggunakan fingerprint, ya. Kalau di ATM misalnya, hampir semuanya masih menggunakan PIN. Tapi sekarang sudah mulai ada yang cardless, jadi tanpa kartu, bisa menggunakan handphone ya, akan dikirimi OTP one time password melalui handphone, SMS atau apapun begitu. Ya. Ini yang menjadi kunci pertama. Dan authentication. The process of recognizing a user identity. It is the mechanism of associating an incoming request with a set of identifying credential. Yang nanti ya, sorry ini salah, itu authorization seharusnya ya, bukan authentication. Ya. Yang harusnya nanti akan berhubungan dengan verifikasi. Jadi misalnya di perbankan, saya contohkan niaga ya, karena saya kebetulan nasabahnya. Jadi pada saat masuk ke internet bankingnya, ya login biasa ya, user password begitu. Kemudian gimana kalau passwordnya dicuri gitu ya, authentication-nya sudah dilewati. Kalau authentication-nya sudah dilewati, maka nanti dia akan membutuhkan authorization dan verification. Jadi pada saat transaksi, kalau seperti di niaga, mereka menggunakan SMS ya untuk membuktikan atau memverifikasi, memvalidasi bahwa ini betul-betul orang yang bersangkutan dengan mengirimkan OTP atau one time password ke handphone si nasabah. Sehingga dipastikan bahwa kalau itu memang benar-benar dia, maka dia memegang handphonenya dan mampu mengembalikan rangkaian angka yang dikirimkan. Atau seperti beberapa bank yang lain, misalnya seperti BNI, kemudian BCA, ya HSBC, mereka semua menggunakan perangkat khusus, token gitu ya, yang akan mengembalikan angka tertentu pada saat transaksi. Ya. Secara awam ini memberikan rasa aman bahwa ada satu step khusus ya untuk melakukan transaksi. Ya, tapi apakah itu beresiko? Pasti beresiko. Ya, jika tidak menerapkan satu layer khusus ya secara teknologi untuk melakukan verifikasi, maka resiko untuk dilakukan fraud itu sangat tinggi.
Yang terakhir adalah strategic and business risk. Pada saat perbankan tadi menerapkan e-banking, maka akan ada resiko tertentu yang berkaitan dengan strategi perusahaan. Ini ada yang kurang spasi ya. Such market expansion can extend beyond national border, highlighting certain risk. Karena pada saat itu sudah diimplementasikan menggunakan internet misalnya, maka itu otomatis akan bisa diakses dimanapun. Yang artinya ini bisa diakses di banyak negara. Bagaimana jika nasabah niaga atau BNI tadi kemudian mengakses internet banking dari negara non-Indonesia? Boleh nggak? Ya boleh. Siapa yang melarang? Nah, tetapi tiap negara tadi kan punya policy yang berbeda-beda. Punya kebijakan dan peraturan yang berbeda-beda sehingga ada resiko yang harus ditanggung. Bank must be able to manage and control risk and absorb any related losses. Ya seperti yang saya bilang sebelumnya, misalnya salah satu bank BUMN yang mengalami kerusakan gitu ya di e-bankingnya, maka ada loss di situ, pasti. Nah, ini saatnya menerapkan disaster recovery planning. Dan itu seperti kewajiban ya sekarang di area perbankan. Dan itu otomatis masuk ke ranah strategi lagi. Sudah. The rapid pace of technological innovation is likely to change the nature and scope of risk bank fees ya, in electronic money and electronic banking. Ya, rapid pace of technological innovation. Teknologi yang berkembang sangat cepat ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pembukaan rekening secara online. Yang dulu untuk membuka rekening itu ya mau nggak mau kita harus datang ke lokasi ya. Menyiapkan dokumen, tanda tangan, ya, mengisi formulir yang berlembar-lembar, gitu, antri di customer service, menunggu lagi setor pertama kali. Ya, dan sekarang tiba-tiba menjadi sangat mudah. Contoh sederhana ya, transfer antar bank yang tiba-tiba bisa dengan pihak ketiga. Top up ke e-money. Terintegrasi di dalam e-commerce. Ya, inovasi-inovasi ini akan sangat cepat. Kemudian mengambil uang di ATM tanpa kartu. Satu hal yang waktu tahun 2000 awal, ya saya dulu sempat cerita sama teman saya gitu, waktu awal-awal tahun 2000-an, masih kerja-kerja di awal itu, saya pernah ketinggalan ya kartu ATM saya di rumah dan sudah ngantri di ATM lama, sampai depan ATM, waduh ATM saya ketinggalan. Dulu saya sampai pernah guyon, ini kapan ya kita bisa ngambil uang di ATM tanpa bantuan kartu. Sekarang sudah bisa. Begitu. Gimana nanti ke depan ya enggak tahu. Mungkin kita bisa ngambil di ATM menggunakan fingerprint, face recognition misalnya, voice activated gitu ya. Enggak tahu. Dan itu akan sangat berubah, dan pada satu titik tertentu maka perbankan tadi tidak hanya menanggung resiko dari yang sudah ada, tetapi dari yang belum ada. Jadi misalnya sekarang ini mengambil uang di ATM tanpa kartu, yang mungkin ya baru beberapa bank yang mengimplementasikan, tapi pada saat itu sudah mulai marak ya, mulai banyak, maka bank-bank yang belum mengimplementasikan itu mau nggak mau akan seperti diuber-uber, seperti dikejar untuk mengimplementasikan hal yang sama. Misalnya seperti penggunaan QR code ya. Ya akhirnya semua akan berlomba-lomba untuk melakukan hal yang sama, dan itu akan merubah strategi atau kebijakan perusahaan. Makanya strategic risk.
resiko untuk mengubah, beradaptasi ya, dari sisi strategic management. Itu untuk sementara di bagian ini. Kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya masih di mata kuliah online atau materi IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.